Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan gharib di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bacaan imalah, yaitu berada di dalam surah Hud ayat 41. Imalah yaitu bacaan yang memiringkan bunyi harokat fathah ke arah harokat kasroh sehingga terdengar bacaan menjadi huruf E, yaitu imalah berada dalam surah Hud ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Majreha. Nah, ini adalah bacaan imalah. Kemudian yang kedua adalah bacaan saktah, yaitu berhenti sejenak 2 harokat tanpa bernafas. Yang pertama yaitu berada di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, dalam kalimat walam yaj'al lahu iwaja, iwaja ini adalah kita bisa berhenti saktah, dibaca saktah, yaitu berhenti sejenak 2 harokat tanpa bernafas. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu apabila ingin melanjutkan ke ayat berikutnya. Oke, untuk bacaan saktah yang kedua yaitu berada di surah Yasin ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ini saktah yang kedua. Kemudian bacaan saktah yang ketiga yaitu berada di surah Al-Qiyamah ayat 27. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Di sini man raq, yaitu bacaan saktah, berhenti sejenak 2 harokat tanpa bernafas. Tidak boleh dibaca waqila marraq, itu tidak boleh karena ini bacaan saktah, berarti harus berhenti. Waqila man raq, gitu. Kemudian bacaan saktah yang keempat yaitu berada di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rona. Nah, ini adalah bacaan saktah, kita berhenti. Bukan, tidak boleh dibaca kalla barrona, tidak boleh, namun harus dibaca saktah. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian bacaan nakol, yaitu memindahkan harokat suatu huruf ke harokat yang lain, yang berada di dalam surah Al-Hujurat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujurat ayat 11. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman.
Di sini memindahkan harokat dari bi'sal ismu, dari kata al ismu, karena ini harokatnya sukun maka diganti depannya bi'salismu. Nah, di dalam Al-Quran hanya ada satu surah saja, yaitu surah Al-Hujurat ayat 11. Harokatnya dipindah dari suatu huruf ke huruf yang lain, jadi terdengar dibaca bi'salismul fusuqu ba'dal iman gitu. Yang mana yang huruf aslinya adalah bi'sal ismu, tapi dibaca bi'salismu. Kemudian bacaan gharib berikutnya adalah tashil, yaitu bertemunya dua hamzah, kemudian hamzah yang kedua dibaca ringan, yang berada di dalam surah Al-Fussilat ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'jamiyun wa arabiyyun. Di sini ada dua hamzah, begitu kan. Kalau tulisannya tertulis jamiu, tapi dibaca yang kedua ringan, jamiu wa arabi. Berarti hamzah yang kedua dibaca ringan, ini adalah bacaan tashil. Jamiu wa arabi. Begitu. Kemudian bacaan gharib berikutnya adalah ismam. Ismam yaitu memonyongkan bibir, isyarat itu dibaca dhammah tanpa mengeluarkan suara. Ini berada di dalam surah Yusuf ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Malakala ta'manna ala Yusuf. Di sini ada kalimat la ta'manna. Kenapa dimonyongkan? Karena dari kalimat la ta'manna itu asal kalimatnya adalah la ta'manuna. Ya, itu berasal dari kalimat la ta'manuna, kemudian dibaca ismam, harokat dumahnya tidak terdengar sehingga terbaca la ta'manna. Kita memonyongkan tanpa mengeluarkan suara. Ya, itu adalah bacaan ismam. Malakala ta'manna ala Yusuf gitu. Bacaan gharib yang terakhir yaitu adalah bacaan ibdal, mengganti huruf yang satu ke huruf yang lainnya, yang berada di dalam surah Al-Ahqaf ayat keempat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hada. Lah di sini bacaan ibdal yaitu berada di kalimat fis samawat. Ini ada dua cara membacanya. Yang pertama yaitu kita di situ ada huruf shad lam, yaitu waqaf shad lam. Bila kita menghentikan maka cara bacanya begini. Fis samawat ituni bikitabim min qabli hada. Apabila cara yang kedua yaitu dengan cara mewasolkan fis samawati tuni bikitabim min qabli hada. Di sini ada dua cara, boleh memilih salah satunya karena dari kata i'ti itu huruf asalnya adalah ata ya'ti i'ti. Ata ya'ti i'ti. Jadi kalau kita berhenti boleh dengan membaca
fis samawat, ituni, kita boleh menggantinya dengan huruf ya, ituni bi kitabim min qabli hada, atau dengan cara kedua yaitu langsung mewasulkan, langsung tanpa berhenti, fis samawati tuni bi kitabim min qabli hada, itu boleh. Kita tinggal memilih cara membaca ibdal, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Oke, sekian dari saya, Mas Nama Hida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.